Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami adalah tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Kajian Film, Televisi, dan Media. Saya sebagai ketua tim, Taufik Rahman, dan beberapa anggota yaitu Jamhur Poti, Oli Sofia, Ella Amira. Judul penelitian ini adalah pengembangan merek Kota Batam sebagai destinasi wisata berkelanjutan melalui media sosial, sebuah analisis semiotika terhadap tanda-tanda visual. Penelitian ini didanai oleh LPPM Umrah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Presentasi hasil penelitian ini diawali dengan bagian pengenalan. Pada hakikatnya, pariwisata berkelanjutan merupakan penerapan ide pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi model pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dan pada masa yang bersamaan, banyak studi telah mendokumentasikan berbagai bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan media sosial sebagai instrumen yang signifikan dalam pembentukan merek destinasi wisata. Selanjutnya, di tengah bukti-bukti empiris tersebut, studi media khususnya media sosial belum dianggap sebagai sebuah bidang studi yang memberikan sumbangan terhadap studi pariwisata berkelanjutan. Begitu juga media sosial, branding, dan pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah subjek bidang studi yang masih diisi oleh sejumlah artikel yang sangat terbatas dibandingkan dengan subjek bidang lainnya. Padahal, pariwisata berkelanjutan itu sendiri merupakan salah satu isu sentral dalam pengembangan pariwisata, khususnya di negara-negara berkembang. Penelitian ini berupaya untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mempersoalkan pembentukan merek destinasi Kota Batam sebagai destinasi wisata hijau atau berkelanjutan. Tema penelitian ini adalah media dan pariwisata. Tema tersebut merupakan salah satu tema dalam perencanaan penelitian yang telah disusun oleh ketua peneliti sebagaimana yang telah dijabarkan dalam roadmap atau peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2022 sampai 2027. Melangkah kepada permasalahan penelitian. Penelitian ini menyoroti suatu persoalan, yaitu bagaimanakah merek Kota Batam sebagai destinasi wisata hijau atau berkelanjutan dibentuk dan dikomunikasikan secara visual melalui media sosial oleh otoritas pariwisata lokal, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Pada bagian ini, yaitu metode, terdapat beberapa item. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan, dimulai pada bulan April sampai November. Kemudian, penelitian ini menyoroti isu pembentukan merek Kota Batam sebagai destinasi wisata hijau. Yang kedua, data dan sumber data. Seluruh foto yang diunggah paling lambat pada tanggal 4 April di akun Instagram resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Sehingga ketika terdapat konten visual yang diunggah di luar waktu tersebut, maka tidak akan diperlakukan sebagai data. Selanjutnya, analisis data. Seluruh data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis semiotika visual.
Khususnya berkenaan dengan analisis data, terdapat beberapa tingkatan seperti yang tergambar pada slide ini, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan terakhir adalah sintesis. Dokumentasi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana konten-konten visual yang diproduksi oleh pariwisata, agensi pariwisata lokal, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Maka penelitian ini mengumpulkan seluruh gambar yang diunggah oleh dinas tersebut. Kemudian seluruh konten visual yang diunggah pada akun Instagram tersebut dikumpulkan dengan cara screenshotting, di mana setiap gambar satu persatu dikumpulkan untuk keperluan analisis data. Dalam slide ini disajikan beberapa contoh konten visual yang diambil pada akun resmi Instagram tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai tema dimanfaatkan oleh otoritas tempat sebagai strategi untuk memperkuat merek destinasi hijau bagi kota tersebut, seperti wisata bahari, agrowisata dan ekowisata, wisata berbasis masyarakat, dan wisata olahraga. Namun, ada beberapa atribut yang terdistribusi secara visual ke dalam berbagai tema, di antaranya pantai, perkebunan, dan padang rumput. Atribut-atribut tersebut menyiratkan tanda-tanda metonimik dan tanda-tanda anekdotal yang diproduksi dan didistribusikan untuk memperkuat merek destinasi Kota Batam sebagai destinasi wisata hijau. Hasil penelitian ini didiseminasikan di dalam konferensi internasional yaitu Masifik pada tahun 2024, serta dipublikasikan pada Proceeding Bio Web of Conferences pada bulan Desember tahun 2024. Penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis khususnya bagi para agen promosi pariwisata Kota Batam dalam konteks membentuk merek kota tersebut sebagai destinasi wisata hijau. Adapun manfaat lainnya adalah berbagai implikasi teoritis dan rekomendasi yang disajikan melalui penelitian ini. Di antaranya, pertama mempertimbangkan keberagaman platform media digital dalam menentukan sumber data. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis berbagai bentuk materi promosi pariwisata yang dibagikan melalui media digital, seperti gambar, teks, dan video. Terakhir, mengaplikasikan pendekatan holistik dengan memperhatikan berbagai elemen dalam mengidentifikasi pembentukan merek Kota Batam sebagai destinasi wisata hijau. Terakhir, penutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pembentukan brand atau merek destinasi hijau Kota Batam oleh otoritas pariwisata setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai tema dimanfaatkan oleh otoritas tersebut sebagai strategi untuk memperkuat merek destinasi hijau, seperti wisata bahari, agrowisata, ekowisata, wisata berbasis masyarakat, dan wisata olahraga. Dan kedua, beberapa atribut yang terdistribusikan secara visual ke dalam berbagai tema tersebut seperti pantai, perkebunan, dan padang rumput. Atribut-atribut tersebut mengisyaratkan tanda-tanda metonimik dan tanda-tanda anekdotal yang diproduksi dan distribusikan untuk memperkuat merek destinasi Kota Batam sebagai destinasi wisata hijau. Sekian presentasi hasil penelitian kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.